memperlihatkan seorang pembunuh bayaran bernama Lam, tapi bukan Alif Lam Mim, yang baru saja pulang dari pekerjaannya. Namun saat masuk ke rumah, dia sangat terkejut karena hampir seluruh anggota keluarganya meninggoy. Saat sakaratul maut, ibunya mengatakan bahwa semua ini ulah dari Scarface, seorang bos gangster paling berkuasa di wilayahnya. Mendengar nama tersebut, Lam pun tidak bisa membendung amarahnya. Tanpa membuang waktu, dia langsung mendatangi markas gangster itu dan membantai semua orang yang ada di sana. Meskipun sendirian, tapi dia mampu membantai seluruh gangster yang menghalangi jalannya. Scarface menyuruh anak buahnya yang paling brutal untuk menghabisi Lam. Akan tetapi, hal itu adalah sebuah kesalahan besar. Melihat Lam yang sedang sibuk mengajar anak buahnya, Scarface pun mengambil kesempatan untuk menikamnya dari belakang. Bukannya kalah, justru menjadi semakin kuat dan brutal. Dan pada akhirnya Scarface pun tumbang bertemu dengan malaikat maut. Sebelum tewas, ia mengatakan bahwa Lam akan kehilangan semua orang yang dia sayangi jika dia masih terus menjadi pembunuh bayaran. Tidak terasa 20 tahun pun berlalu dan kini Lam sudah membuang jauh-jauh masa lalunya yang kelam dan memulai kehidupan barunya dari awal. Karena setelah dipikir-pikir, perkataan terakhir Scarface memang benar juga, akan selalu berada dalam bahaya kalau masih menjadi pembunuh bayarono. Saat ini Lam bekerja sebagai buruh serabutan seperti ojek tukang, piring cuci, dan kubur gali tukang. Selain bertobat dari pekerjaan brutalnya, dia juga sudah menikah dengan seorang janda bernama Han yang sudah memiliki seorang putri. Dan sejak memiliki keluarga baru, Lam menjadi semakin giat bekerja agar bisa hidup dengan cukup. Lalu pada suatu hari, dia didatangi oleh dua orang pria menawarkan pekerjaan kepada Lam untuk melakukan proses mindahin rumah. Tanpa banyak tanya, Lam pun bersedia melakukannya. Yang penting bayarannya cocok. Mereka bertiga lalu mendatangi rumah yang dimaksud untuk memindahkan barang-barangnya. Namun tidak berselang lama, ada sebuah mobil pengangkut barang yang datang ke sana. Dan ternyata mereka adalah orang yang ditugaskan untuk memindahkan barang di rumah tersebut. Sedangkan Lu dan Lai adalah perampok kelas Trisambel. Melihat hal itu, mereka bertiga pun langsung kabur secepat mungkin. Meskipun misi perampokan gagal, Lu tetap memberikan upah kepada Lam yang sudah mau membantunya. Dia juga memberikan sebuah kartu nama. Yen pun kemudian meminta maaf atas perkataannya yang tidak sopan. Dia juga berjanji akan mengabari keluarga jika sudah sampai di tempat tujuan. Lalu setelah berpamitan, dia dijemput oleh pria yang bernama Kran yang sudah menunggunya di depan gang. Malam harinya, Yen mengabari kedua orang tuanya
putrinya dengan video call agar mereka bisa tenang dan lega. Sedangkan Han masih kesal dengan kelakuan putrinya. Sebagai suami yang baik dan romantis, Lam pun mencoba menenangkan hati sang istri dengan mengajaknya berdansa. Lalu secara perlahan dia memberitahukan kalau anak mereka sudah besar dan sudah saatnya menjadi anak yang mandiri. Yen yang sedang berada di tempat interview, tapi entah kenapa dia belum dipanggil, padahal sudah menunggu dari sore. Dan setelah menunggu hingga larut malam, dia memutuskan untuk pulang saja. Namun saat dia mau keluar, ada segerombolan pria yang mencegah. Merasa ada yang tidak beres, Yen pun langsung melarikan diri. Di sisi lain, Lam pun terbangun dari tidurnya setelah mengalami mimpi buruk di mana dia dihantui oleh kematian keluarganya yang dibantai oleh Scarface. Dan pada waktu yang bersamaan, dia juga merasakan sebuah firasat, apalagi Yen belum pulang padahal sudah tengah malam. Lam pun langsung mendatangi tempat mijet dan mencari pria yang bernama Keran di ruangan VIP. Namun sialnya dia langsung dikeroyok oleh para gangster. Di sini dia tidak memberikan perlawanan karena dia tidak ingin kembali menjadi seorang pembunuh. Setelah menerima pukulan demi pukulan, akhirnya Lam tidak punya pilihan lain selain membrutal. Setelah menghabisi cecunguk, dia pergi mendatangi Keran dan tanpa basa-basi dia pun langsung menghajar si Keran itu hingga babak belur. Kemudian dia menanyakan di mana Yen berada. Karena tidak mau membuka mulutnya, Lam pun menyiksanya habis-habisan. Tôi chỉ đưa nó đến gặp thẩm thẩm định danh, còn lại tôi không biết. Ông sẽ cho người ta hỏi ai cũng biết. Setelah membaca pesan dari Yen, dia pun segera menyelamatkannya. Saat ia hendak pergi, Lu menawarkan bantuannya lagi. Akan tetapi Lam tidak ingin merepotkan orang dan tidak ingin ada korban lagi. Oleh karenanya lebih baik menanggung masalah ini sendirian. Kemudian dia pergi ke wilayah pelabuhan sesuai dengan pesan yang dikirimkan oleh putrinya. Anh không muốn chú có bị liên lụy. Tidak butuh waktu lama, dia akhirnya menemukan kapal Sam Eddy dan langsung naik secara diam-diam. Dia lalu menghajar awak kapal di ruang kemudi dan menghentikan kapalnya. Lalu dengan satu aba-aba, seluruh anak buah Sam Eddy itu langsung mengeroyoknya di geladak kapal. Saat ini Lam harus berhadapan dengan Sam Eddy secara langsung. Terlihat dari raut wajahnya, Lam sudah tidak sabar menghadapi penjahat ini. Jadi tanpa perlu basa-basi, mereka berdua pun berduel dengan sengit. Mendapatkan kesempatan untuk membunuh Sam Eddy, dia justru memilih untuk berhenti. Dia sadar bahwa membunuh seseorang hanya akan menimbulkan dendam yang nantinya akan membahayakan keluarganya. Bukannya bersyukur karena dibiarkan hidup, malah dimanfaatkan kesempatan ini untuk menikam Lam dari belakang.
Beruntung para polisi datang mengepung kapal milik Sam Edi, kemudian menangkap mereka semua dan menyelamatkan para korban penculikan. Sementara itu Yen memeluk ayahnya yang sedang sekarat dan meminta maaf atas semua perbuatannya, sebab kalau dia tidak nekat pergi bersama Kran, pasti keluarganya masih baik-baik saja.